Baru denger ya? Enggak. Oh ya wes. Oke, thank you. Udah, stop. Moderator, masuk. Ya. Tim Islam gimana? Hah? Pindah ke sini kan? Nah, iya. Iya. Nah, boleh. Silakan. Oh, iya. Saya nunggu moderator dulu. Baik, terima kasih. Cukup panjang tadi narasi dari Pak Hendritan, tapi sepertinya banyak yang keliru Pak itu Pak. Jadi kalau Pak Hendritan memahami Septuaginta itu artinya ditulis di tahun 70 Masehi, itu tidak benar Pak. Septuaginta yang benar itu ditulis pertama kali atau diterjemahkan. Pasti 300-an. 300 apa Pak? Sebelum Masehi apa sesudah Masehi? Sudah Masehi. Salah Pak, justru sebelum Masehi. Jadi yang pertama kali Septuaginta itu diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi. Sebenarnya Septuaginta itu kan karena angka 70. Maka disingkat menjadi LXX. LXX ini maksudnya 70 rabi. Sebenarnya bukan 70 rabi tapi 72 rabi. 72 rabi ini yang diperintahkan untuk menerjemahkan Septuaginta bukan tahun 70 Masehi, tapi tahun kira-kira 270 sebelum Masehi Pak. Perjanjian lama itu. Ya, sebelum Masehi. Yang memerintahkan siapa? Raja Ptolemy II di Mesir, di Alexandria. Dan yang diterjemahkan apa? Baru Torah, baru Pentateuchnya aja. Setelah selesai baru diteruskan yang Nevi'im dan Ketuvim. Oleh siapa? Oleh Yahudi-Yahudi juga yang sudah terpapar Helenisme di Alexandria Mesir. Jadilah ini. Tetapi apakah begitu diterjemahkan selesai apakah langsung jadi begini? Tidak. Ternyata di abad kedua, ketiga, keempat, yang disebut dengan Septuaginta itu juga dikoreksi oleh bapak-bapak gereja yang namanya Origen, Lucian, Hesisius. Nah, sehingga terakhir sebelum menjadi Perjanjian Lama, Septuaginta itu menjadi Vulgata dalam bahasa Latin. Ya, jadi dari Ibrani diterjemahkan menjadi Yunani, yang ini baru diterjemahkan menjadi Vulgata atau yang Latin. Dari yang Latin itu baru dirubah menjadi Perjanjian Lama. Jadi bukan ditulis tahun 70 Masehi Pak. Itu semua dasarnya dari surat yang ditulis oleh Aristeas. Cuman itu buktinya satu-satunya mengenai Septuaginta. Ya. Jadi Septuaginta bukan ditulis di abad ketiga Masehi ataupun ditulis di 70 Masehi, bukan seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Bible-nya orang Yahudi kan disebut dengan Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Yang menulis orang-orang Yahudi. Saya nanya sama Pak Budi Asali semalam, karena Pak Budi Asali bilang yang nulis orang Kristen. Saya nanya orang Kristen mana yang menulis Tanakh? Dia bilang semua yang dipel itu orang Kristen katanya. Jadi, karena ini yang menulis adalah orang-orang Yahudi, yang disusun kira-kira baru di abad kelima sebelum Masehi. Baru abad kelima ya. Kalau yang tadi Pak Hendritan bilang 1500 tahun, itu mungkin baru hikayat-hikayat yang turun. Ada hikayat-hikayat yang berpusat pada Musa, ada hikayat-hikayat yang berpusat pada Abraham, yang kemudian dijadikan satu oleh mazhab-mazhab pada zaman pembuangan Babel, ya, pada saat bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Ya, Yesus membaca Yesaya itu bukan Yesaya hasil karangan itu. Yesaya yang pernah disalin, kan kertasnya udah rusak waktu itu, belum pakai kertas toh. Ya, 200 tahun itu pasti disalin ulang. Musa diturunkan, Musa kan punya anak itu, turunkan ke anaknya bukan Gerson tapi Gersom anaknya. Turunkan nanti 200 tahun disalin. Kurang lebih 8 kali Perjanjian Lama disalin 8 kali sampai Yesus. Dijamin kontennya sama. Lalu Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 9. Yesus berkata, jangan kamu tulis sebelum anak manusia dibangkitkan. Artinya mulai penulisan Alkitab Perjanjian Baru setelah 33 Masehi. Barulah itu ditulis, ya toh? Barulah itu ditulis kurang lebih cluenya adalah Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Yohanes ukur tuh bait Allah dan bangun bait Allah. Diukur bait Allahnya, tentu bait Allah belum runtuh.
70 Masehi semua tahu bait Allah kedua runtuh. Maka dipastikan kitab Perjanjian Baru selesai ditulis ya tahun-tahun segitu, mungkin 70, oke lah ya. Gitu. Lalu tahun 70 itu terjadi yang namanya bahasa internasionalnya adalah Yunani. Padahal Yesus berfirman, berkata-kata pakai bahasa Aramaik. Ya, lalu Septuaginta itu artinya 70. Disalin oleh siapa? Oleh rasul yang sama yang masih pada hidup. Masih pada hidup menjadi bahasa Yunani. Tadinya perjanjian lama pun ada yang Yunani, tapi ini tidak disenangi lah begitu. Jadi biarin perjanjian lama tetap Ibrani, perjanjian baru Yunani. Nah, di titik 325, Bapak Ibu Saudara. 325 ini terjadi yang namanya, saya sering mengistilahkan dicemarkan. Ya, 325. Ya. Sehingga para turunan-turunan rasul itu, ini baru satu keturunan paling, Rasul Paulus punya anak rohani. Matius punya anak, simpen, oh, kamu simpen, atau cucu simpen, you know. Terjadi gejolak yang namanya konsili 325. Ya. Lalu ini dia, Yesus sebagai yang memelihara Alkitab sembunyiin. Golongannya misalnya nih, golongannya Matius, wah bahaya nih, Matius bakal terpengaruh ke sana itu, ke Tritunggal tuh. Simpen yang namanya nanti disebut The Dead Sea Scroll. Berapa? Hampir 980 gulungan. Kalau dianggap satu gulungan itu satu ayat, maka akan ada 900, nyaris 1000 ayat. Disembunyikan berapa tahun? 1600 tahun. Jadi dikuasai oleh Alkitab yang dicemarkan, yang Septuaginta itu. Yang di situ Elohim, Elah diganti Elohim, bahkan mungkin juga termasuk Allah yang Esa diganti Yahid dan lain sebagainya. Ya, selama 1600 tahun. Perang dunia selesai 1945, muncul yang namanya United Bible Society. Tiba-tiba ketemu tuh yang di Laut Mati. 47 sampai 56, 9 tahun ketemu. Lalu semua yang disimpan oleh para kolektor dikasih semua ke United Bible Society. Sekarang modalnya komplit. United Bible Society punya Septuaginta asli, tidak tercemar dengan Tritunggal, tidak. Lalu 1963 lingua franca ganti menjadi bahasa Inggris. Maka Yunani dan Ibrani diganti menjadi bahasa Inggris. Pertanyaannya, Yunani, Ibrani asli ada di mana? Dibawa ke surga. Wahyu 11 ayat 19 dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Makanya tabut perjanjian itu ukurannya gede, 75 kali 125, tingginya 70.